Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap PT Eigerindo Multiproduk Industri pada merek dagang Eiger. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurlaili Sabila, NIM saya 1822004, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perusahaan, visi misi, struktur organisasi, merek dagang, filosofi logo, dan produk Eiger. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman satu kelompok saya. Nah, sebelum kita mengupas lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui apa sih PT Eigerindo Multiproduk Industri itu. Nah, PT Eigerindo itu adalah sebuah perusahaan yang menyediakan alat-alat safety untuk kegiatan di luar ruangan atau alam bebas, yang dimana alat-alat yang dijual oleh perusahaan ini diharapkan dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi saat kita melakukan kegiatan outdoor tersebut. Sekarang kita lanjut ke sejarah perusahaan. Pada tahun 1993, perusahaan ini didirikan dengan nama PT Eigerindo Multiproduk Industri di Jalan Cihampelas nomor 22 Bandung. Nah, pendirinya yaitu Mr. Roni Lukito. Dimulai dengan fasilitas yang sangat terbatas. Eiger memulai usahanya dengan memproduksi dan menjual tas di satu tempat atau tempat yang sama. Lalu, pada tahun 1996, perusahaan merelokasikan usahanya ke Jalan Cendana nomor 15 yang berfungsi sebagai kantor dan showroom. Tidak cukup satu kali relokasi usahanya, pada tahun 1999 perusahaan mengalami relokasi kembali di Kopo Cirangrang. Dan pada tahun 2002, perusahaan kembali mengalami relokasi ke Kopo Trikencana untuk tempat kantor dan produksi yang lebih luas. Nah, terakhir, dari tahun 2006 sampai sekarang, perusahaan berada di Jalan Raya Terusan Kopo kilometer 11,5 nomor 127A. Kita lanjut ke visi, misi, dan tujuan PT Eigerindo. PT Eigerindo memiliki visi, yaitu to be a blessing company in lifestyle business, dan memiliki arti menjadi perusahaan yang memberkati di dalam bisnis gaya hidup. Ada juga misinya. Misinya yaitu with the spirit of sustainability, we provide experiential customer satisfaction in lifestyle businesses. Yang artinya, dengan semangat terhadap keberlanjutan, kami menyajikan kepuasan yang penuh pengalaman bagi pelanggan dalam bisnis gaya hidup. Nah, setiap perusahaan kan pasti memiliki tujuan. Sama, PT Eigerindo juga memiliki tujuan. Ada beberapa, yaitu yang pertama, market leader number 1 is sales, volume, and market share, yakni menjadi pemimpin pasar dalam bisnis peralatan, petualangan, dan kegiatan outdoor dengan volume penjualan nomor 1. Yang kedua, menyediakan dan mengembangkan sistem informasi yang didukung oleh teknologi dan inovasi mutakhir untuk kebutuhan perusahaan dalam konsumen. Yang ketiga, menjadi perusahaan yang bukan hanya mendapatkan keuntungan, tetapi juga menjadi perusahaan yang lebih peduli dan berpartisipasi terhadap lingkungan dan alam sekitar. PT Eigerindo juga memiliki struktur organisasi perusahaan yang dimulai dari owner atau pemilik. Salah satu tugasnya yaitu menyediakan biaya perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan proyek. Lalu ada direktur utama. Salah satu tugas direktur utama yaitu harus mampu menjadi jembatan antara dunia luar dan dunia dalam organisasi. Yang ketiga, General Manager. Tugas General Manager yaitu mengelola perusahaan agar visi misi tercapai. Nah, selanjutnya ada beberapa manajer. Yang pertama,
manajer FA atau financial advisor. Salah satu tugasnya yaitu mengusulkan kebijakan pengelolaan keuangan dan akunting atau financial advisor di perusahaan. Yang kedua ada manajer supply. Salah satu tugasnya yaitu merencanakan dan memantau strategi rantai pasokan secara keseluruhan. Yang ketiga ada manajer desain. Manajer desain memiliki salah satu tugas yaitu mengembangkan prototipe desain yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada manajer IT. Nah, salah satu tugas manajer IT yaitu merencanakan strategi implementasi atas kebijakan perusahaan. Selanjutnya ada manajer produksi. Salah satu tugasnya yaitu mengawasi produksi atau proses produksi. Nah, selanjutnya ada manajer logistik. Salah satu tugas manajer logistik yaitu mengurus sistem atau mengawasi proses arus dari logistik dari mulai penyimpanan, pengantaran yang strategis, bahan-bahan, dan juga barang jadi atau produk akhir. Yang terakhir ada manajer HR dan GA. Tugas manajer HR dan GA atau Human Research dan General Affairs yaitu melakukan pengawasan, pengembangan kualitas dan karir, serta mengurusi administrasi SDM atau sumber daya manusia. Selanjutnya, merek dagang. PT Egerindo Multiproduk Industri tidak hanya memiliki satu merek dagang, tetapi ada beberapa. Di antaranya, yang pertama ada ekspor. Pasaran ekspor ditujukan untuk anak muda, khususnya remaja putri, dengan ciri warna dan desain yang khas, dengan orientasi pada school life, hangout, dan traveling. Yang kedua ada Eiger. Eiger ditujukan untuk peralatan kegiatan outdoor seperti mendaki gunung, kemah, panjat tebing, dan aktivitas lainnya yang masih menyangkut masalah kegiatan luar. Nah, yang terakhir ada Bodypack. Bodypack, produk desain yang difokuskan untuk menunjang aktivitas keseharian dunia modern yang tidak terlepas dari dunia teknologi di kalangan muda atau yang berjiwa muda. Filosofi logo. Pasti teman-teman gak asing kan dengar kata logo? Iya, setiap perusahaan pasti memiliki logo yang melambangkan perusahaan tersebut. Nah, PT Eiger juga ada logonya loh. Logonya itu persegi panjang berwarna orange yang di dalamnya ada lambang segitiga berwarna abu-abu yang di bawahnya bertulisan Eiger berwarna putih. Nah, warna-warna tersebut memiliki arti, bukan hanya sekedar diwarnai. Arti warna tersebut yaitu pertama warna oranye. Oranye itu merupakan warna petualang, menggambarkan suasana hati yang bebas, menguatkan dan memberi semangat di saat masa susah, optimistik yang selalu bisa mencari jalan keluar dari berbagai masalah. Yang kedua ada lambang segitiga berwarna abu-abu. Abu-abu itu adalah warna tenang yang merupakan gambaran dari jiwa petualang yang melakukan pendakian dengan hati dan perasaan yang tenang. Abu-abu adalah warna kekompakan, kebersamaan, bertanggung jawab, kedewasaan, dan harmoni yang menggambarkan kebersamaan para petualang dalam melakukan perjalanan bersama-sama serta hidup harmoni dengan alam sekitar. Yang terakhir ada tulisan Eiger berwarna putih. Warna putih itu kan dikenal sebagai warna yang suci. Nah, sebagai pelambang hati para pendaki yang mendaki dengan ketulusan hati, putih juga merupakan warna awan dan salju yang berada di atas puncak bukit tertinggi, yang merupakan tujuan utama para pendaki yang melakukan perjalanan berat dan jauh. Pasti teman-teman memiliki pertanyaan, kenapa sih namanya Eiger? Nah, karena perusahaan Eiger ini menjual alat-alat kegiatan outdoor, bukan berarti nama Eiger tidak memiliki arti. Nama Eiger sendiri terinspirasi dari Gunung Eiger,
sebuah gunung terkenal di Alpenbernes, Swiss dengan ketinggian 3.970 meter di atas permukaan laut. Produk Eiger. Nah, sudah pasti dong kita tahu dari logonya aja, kita pasti sudah bisa menebak apa aja sih produk Eiger. Yang pertama ada tas. Kalau kita sedang melakukan kegiatan di luar ruangan atau outdoor, pasti kita memerlukan tas untuk membawa alat-alat yang kita perlukan. PT Eiger itu menjual tas seperti ransel, tas hiking, tas punggung, tas pinggang, travel bags, tas laptop, dan lain-lain. Yang kedua ada pakaian. Saat kita melakukan kegiatan outdoor, pasti kita memerlukan pakaian yang tebal seperti jaket. Nah, PT Eiger juga ada menjual jaket, kemeja, celana, kaos, dan lain-lain. Yang ketiga, headwear. Kita juga bisa loh bergaya menggunakan produk Eiger, karena Eiger juga menjual topi, bandana, dan lain-lain. Yang keempat, alas kaki. Kebayang dong kalau kita melakukan kegiatan mendaki dengan sepatu atau alas kaki yang tidak nyaman, pasti kaki kita terasa sakit. Nah, PT Eiger ini sudah menjamin kualitas barang yang dijualnya. Tetapi ya mereka menetapkan harga sesuai dengan kualitas tersebut. PT Eiger juga menjual aksesoris seperti gesper, dompet, alat tulis, dan lain-lain. Yang terakhir sudah pasti peralatan mendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, nama aku Andin. Jadi di sini aku bakal ngelanjuti presentasi yang sebelumnya udah dijelasin sama temen aku, di mana dia jelasin tentang sejarah Egerindo, visi misinya, struktur organisasinya, merek dagangnya, serta ada produk-produknya juga. Nah, sekarang giliran aku. Di sini aku bakal jelasin tentang proses tahapan pembuatan tas. Tapi sebelum masuk ke proses-prosesnya, aku bakal jelasin dikit nih. Kenapa sih aku pilih tahapan pembuatan tas gitu kan? Kenapa nggak pilih aja pembuatan sepatu, pembuatan sendal, pembuatan jaket, atau yang lain sebagainya gitu kan? Nah, jadi rahasianya nih, tas di Eiger sendiri, dia tuh jadi salah satu ciri khas, jadi salah satu brand favorit, jadi salah satu produk yang bisa dibilang paling laku dan paling banyak dicari sama konsumen. Makanya di sini aku paparin tentang proses tahapan pembuatan tas biar kita tahu gimana sih caranya Eiger ini buat tas gitu kan. Nah, yang kita tahu juga nih, tas Eiger itu harganya bener-bener mahal. Tapi kenapa sih masih aja ada konsumennya yang mau beli gitu? Harganya mahal, tapi ada aja konsumennya kan. Jadi, yang buat konsumen mau beli produk mereka adalah karena walaupun harga tasnya mahal, tapi Eiger ini tetap mengasih kualitas yang bener-bener nggak ngecewain konsumennya. Mereka benar-benar ngasih kualitas yang terbaik untuk konsumennya, benar-benar diperhatiin apa maunya konsumen. Jadi nggak asal-asal buat kayak gitu nih bahan jahit buat tas terus kita jual. Enggak, mereka nggak kayak gitu. Mereka bener-bener perhatiin apa sih yang kita mau gitu kan. Jadi ya udah bakal ngasih kualitas yang terbaik buat konsumennya. Oke, sekarang kita masuk ke proses tahapan pembuatan tas. Jadi Eiger sendiri kalau mau buat tas, mereka tuh ada proses-prosesnya, ada step by stepnya gitu. Memang bener-bener beda nih tas. Oke, mulai dari yang pertama, itu ada riset desain produk. Jadi sebelum mereka buat tas, mereka itu ngelakuin riset pasar, riset masyarakat. Mereka tuh cari tahu apa sih yang lagi dibutuhin masyarakat, apa sih yang jadi tren sekarang, apa sih yang cocok sama masyarakat sekarang gitu. Mereka cari tahu itu dulu sebelum mereka buat tasnya. Kalau mereka udah tahu itu, baru deh mereka masuk ke step selanjutnya, yaitu prototype. Apa sih prototype ini gitu kan? Jadi prototype itu adalah bentuk pola.
rancangan dasar, rancangan pola. Jadi tuh mereka punya rancangannya dulu. Sebelum tasnya jadi, mereka punya rancangan apa sih yang akan mereka buat gitu kan. Jadi mereka buat rancangan, oh yaudah ini yang kita buat. Setelah rancangannya jadi, mereka nggak langsung jahit tas ini, enggak. Mereka masuk ke step selanjutnya, yaitu digitalisasi pola. Ini ngapain lagi gitu kan. Nah, di sini tuh mereka buat sampel, buat replika produk dari tas yang akan mereka jahit. Udah punya sampelnya nih kan, udah punya replika produknya, baru deh kalau udah cocok replikanya itu, baru deh mereka masuk ke step selanjutnya, yaitu pemotongan bahan. Nah, pemotongan bahan ini dilakuin sama bagian gudang. Jadi bagian gudang yang ngatur kain-kain apa yang akan dipotong, bahan-bahan mana yang akan dipotong, yang nanti kemudian kalau udah dipotong bakal dikasihkan ke bagian selanjutnya, yaitu bagian jahit, assembly jahit. Nah, jadi di sini bagian jahit mereka tuh fokus buat ngejahit aja, nggak ada yang boleh cacat sedikit pun. Karena itu tadi, karena Eiger mikirin kualitasnya, jadi nggak ada yang boleh cacat sedikit pun. Jadi harus fokus buat jahit aja. Terus kalau mereka udah selesai jahit, mereka bakal masuk ke step selanjutnya. Ngapain lagi ya? Yaitu pemasangan aksesoris. Loh, emangnya beda pemasangan aksesoris sama bagian penjahitan? Jelas beda. Eiger membedakan tahapan ini. Dimana kalau jahit ya udah fokus jahit aja tasnya, jadikan tas biar jadi gitu, biar nggak cacat gitu kan. Kalau pemasangan aksesoris, ya udah mereka fokus buat masang aksesorisnya aja, mau itu dijahit tangan, mau itu ditempel, itu semua tergantung kebutuhan, tergantung keperluan tas yang mereka buat aksesorisnya itu. Terus kalau aksesoris sudah selesai, tas ini tuh diserahin ke bagian distribusi. Kenapa ke bagian distribusi gitu kan? Ya iya, karena bagian distribusi yang ngelakuin packing, yang ngemas tasnya biar segera dipasarkan ke outlet dan web yang mereka punya. Oke, ini kan udah di packing nih kan, udah diserahin ke bagian gudang, abis itu bagian gudang ngelakuin pemasarannya. Nah, di sini nih, Eiger itu ngelakuin pemasaran dengan dua cara. Yang pertama, ada konvensional, udah biasa lah ya konvensional, ya iyalah mereka memasarkan produk-produknya lewat outlet, lewat store yang mereka punya yang tersebar di seluruh kota di Indonesia, kota-kota besar ya, dan juga mall-mall yang ada di Indonesia. Contohnya nih yang ada di slide aku, ini nih salah satu outlet Eiger yang ada di Medan, yaitu di Center Point. Letaknya itu di lantai 2. Selain di Center Point juga ada tuh di Plaza juga ada, dan juga ada di dekat Unimed atau dekat UIN, ada tuh salah satu store-nya, dia dekat kota besar, letaknya strategis. Jadi tuh bener-bener manjain konsumennya. Jadi tuh di satu kota tuh nggak cuma satu outlet, mereka tuh sediain banyak biar terkenal gitu produk mereka. Jadi pokoknya oh ini Eiger gitu, jadi kita tuh tahu Eiger itu apa gitu kan. Terus selain mereka masari produk secara konvensional, mereka juga pasari secara digital lewat website. Jadi kita bisa akses web mereka tuh dengan ketik aja eigerindostore.com. Nah, nanti kita tuh bakal masuk ke web mereka untuk kita tuh di situ tuh bisa belanja, bisa lihat produk-produk terbarunya, dan juga kadang-kadang juga ada diskon yang dikasih sama Eiger sendiri di web mereka. Jadi ya pemasarannya bener-bener memanjakan konsumennya gitu lah ya, bisa dibilang gitu. Selain pemasaran, mereka juga mikir gimana sih strateginya biar pemasaran mereka tuh laku gitu kan. Yang pertama dimulai dari produk. Itu tadi, mereka mengutamakan kualitas dan kenyamanan penggunanya. Kalau katanya kita konsumennya udah nyaman, udah suka sama kualitasnya, mau berapapun harganya tetap kita bayar. Kenapa? Karena kualitas yang mereka kasih itu memang benar-benar bagus gitu. Jadi kayak nggak sayang gitu buat ngeluarin duit, yaudah nih gitu kan. Tapi ya udah gitulah ya, pokoknya
kualitas sama harganya tuh harus berbanding lurus biar tetap ada konsumennya. Terus yang kedua ada price. Ini tadi, harganya memang mahal, tapi berbanding lurus sama kualitasnya. Jadi nggak masalah, orang nggak bakal mikir-mikir panjang buat ngeluarin uangnya karena walaupun harganya mahal, kualitasnya tetap bagus. Jadi nggak sayang gitu, nggak sayang buat ngeluarin uang. Terus selain produk sama price, Eiger juga ngelakuin promosi. Promosi lewat apa? Mereka tuh punya komunitas namanya Eiger Adventure Club yang sengaja dibentuk untuk mereka biar mereka tuh bisa deket sama konsumennya, biar mereka tuh bisa join sama konsumennya. Misalnya konsumen yang ngelakuin hiking, mereka bisa ikut, eh, ngelakuin climbing, mereka bisa ikut. Jadi tuh mereka tuh tetap ada di sekeliling sama konsumennya, jadi tuh tetap ada gitu. Jadi tetap kayak nggak ketinggalan gitu deh. Jadi konsumennya tetap selalu update dan Eigernya tuh juga tahu apa yang dibutuhin sama konsumennya gitu. Terus selain bentuk komunitas, Eiger tuh juga punya wadah. Wadah apa nih? Wadah untuk memperkenalkan produk mereka dengan website mereka. Itu tadi, mereka buat website biar produknya makin dikenal sama orang banyak gitu kan. Terus yang terakhir ada place. Ini dia, place-nya ini letaknya itu di kota-kota besar, di mall-mall besar. Biar apa? Biar makin terkenal dong produk mereka. Itu dia makanya dibuat di kota-kota besar. Coba aja kalau buat di kota-kota kecil yang orang nggak ada hobi buat apa? Buat daki gunung, pasti nggak laku. Makanya mereka buka store-nya di kota-kota besar, di mall-mall besar. Jadi tuh biar jiwa-jiwa orang yang hobi daki gunung terpanggil buat belanja ke sana gitu. Oke terus, oke terus, ada namanya target pasar. Udah jelas dong ya siapa sih target utama dari Eiger ini sendiri. Udah jelas nomor satunya itu orang yang suka kegiatan outdoor, orang yang suka daki, orang yang suka panjat tebing, orang yang suka climbing, orang suka kemana-mana, pokoknya yang berhubungan sama kegiatan outdoor. Udah pasti itu target utama orang itu, nggak usah diraguin lagi, udah pasti situ. Makanya mereka juga buat namanya Eiger Adventure Club, biar mereka tuh tetap bisa sekalian mereka buat komunitas, sekalian juga mereka promosi kalau Eiger itu ada gitu. Terus yang terakhir, analisis proses bisnis. Berhubung makalah kami belum terlalu rampung, jadi kami langsung masuk ke analisis proses bisnisnya aja ya. Dimana setelah kami baca jurnal, setelah kami baca laporan, cari tahu di YouTube-nya Eiger sendiri, ternyata Eiger ini sama sekali bisa dibilang nggak punya kekurangan. Mereka tuh punya kelebihan masing-masing di setiap apa yang mereka lakuin gitu. Jadi buat cari kesalahannya itu agak sulit. Makanya sampai sekarang aku tuh cuman bisa jumpa bukan kesalahan, satu hal yang harus ditingkatkan dari Eiger sendiri. Apa sih kira-kira gitu kan? Nah ini dia, yang kita tahu Eiger kan masarnya produknya lewat website. Jadi tuh konsumennya harus ketik dulu tuh eigerstore.com di Google kan, harus cari itu biar bisa masuk ke web mereka. Jadi yang aku pengen rekomendasiin ke Eiger sendiri tuh, kenapa sih Eiger nggak buat aplikasi mobile khusus buat belanja online-nya gitu. Jadi konsumennya tuh semakin dimanjakan gitu dengan adanya e-commerce berbasis mobile gitu kan, kayaknya lebih enak gitu kan, tinggal klik buka aplikasi mobilenya, dah kita bisa masuk gitu tanpa harus ketik-ketik eigerindo.store.com lagi. Jadi kita tinggal klik aplikasi itu, konsumennya bisa langsung belanja, langsung bisa cari tahu apa-apa aja yang ada di situ. Jadi semakin banyak orang tahu kalau Eiger itu nggak ketinggalan jauh sama aplikasi-aplikasi lainnya. Oke, mungkin cuman itu aja yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dikarenakan makalah kami belum rampung. Jadi cuman ini yang bisa kami paparkan buat sekarang.
Buat Ibu Eli, terima kasih banyak udah bantu kami. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.